Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, berhubung karena kelengkapan acara seluruhnya sudah lengkap, sosok bayi laki-laki yang begitu tampan dan rupawan, yang kebetulan diberi nama Agung Denny Pratama. Ia terlahir dari pasangan Bapak Desma dan Ibu Eni Suwarti, dan insya Allah pada hari ini mereka akan mengikat janji suci untuk membina sebuah keluarga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sebelum upacara ijab dan qabul berlangsung, kami minta kepada kedua mempelai untuk dapat berdiri menghampiri ibundanya masing-masing. Silakan. Mande, kandungan putri dan Agung Salamoko Mande. Mande, disusun jari dan 10 Mande. Putri takutkan kepala dan satu di hadapan Mande. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mande kandung, berilakan air susu dan Agung minum Salamoko Mande. Berilakan nasi dan putri indah bagi Mande Salamoko. Mande kandung, ajak ketek putri Mande datangkan Mande. Rani saiku di badan Agung Mande halaukan. Mande kandung, belayan kasih sayang Mande adalah tertanam dalam diri putri dan Agung Salamoko. Tidak ketahui lare paluh Mande Salamoko. Mande kandung, putri dan sibuk urusan dunia Mande seakan-akan lupa kalau umur Mande masa makin beranjak tua. Mande terima kasih atas segala jasa dan jasa Mande. Doakan putri dan Agung dan jangan orang dan terpilih. Beri maaf dan restu putri dan Mande. Putri dan Agung silakan dipeluk erat ibundanya. Silakan dipeluk erat ibundanya. Berbisiklah ibunda tercinta di telinga lembut anaknya. Anak kandung sindiran tulang, bukit jari palare damam Salamoko. Bangade anak pitua Mande. Mande ikhlas melepe anak baru mataku. Doa Mande sepanjang jalan. Putri dan Agung silakan dibisikkan permohonan maaf kita kepada ibunda kita tercinta, dan silakan meminta doa dan restu kepada ibunda kita tercinta. Silakan. Baik, jika sudah, silakan bergeser kepada ayahandanya masing-masing. Silakan kembali diambil tangan ayahandanya, dan silakan tegukkan kepala di hadapan ayahanda kita tercinta. Ayah kandung si berantulung, ikulah tangan kasar dalam menggadangkan putri Salamoko ayah. Ikulah tangan kasar dalam berjuang membesarkan Agung Salamoko. Ya sujud ampun ke putri baleh ayah. Lagi batang membantang tulang, hujan jopane dan ayat tanggungkan Salamoko. Awi lapar dan rasu ayat, cikuk diinuk di kana-kana. Coapolah jasa ayah ke Agung baleh, coapolah jasa ayah ke putri baleh. Ayah kandung, beri maaf kami di ayah. Kasih sayang ayah menggadangkan putri Salamoko ayah. Ayah kandung, di hariku wakatua berpisah ala tipu ayah. Ala sampai tanggung jawab ayah Salamoko. Rilakan dan doakan putri berjalan curang dan putri pilih ayah. Ati doa restu ayah, putri dan Agung berjalan.
Putri silakan dipeluk erat ayahandanya. Dan silakan dibisikkan permohonan maaf kita kepada ayahanda tercinta dan mintalah doa restu beliau sebelum upacara ijab dan qabul berlangsung. Silakan dimanfaatkan momen sebaik mungkin. Baik, jika sudah, Putri dan juga aku boleh kembali duduk ke tempat semula. Nikahan antara Saudara Agung Deni Pratama dengan Putri Handayani. Wajib sudah, ayah saksi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Memberi nafkah. Memberi menafkah istri adalah kewajiban kita sebagai suami. Kemudian mengayomi, membimbing, membina dan menyelamatkan istri dan keluarga dari dunia sampai ke akhir kelak. Jadi kewajiban kita agung pada istri dan keluarga bertanggung jawab dunia akhirat. Kemudian Putri sebagai istri jadilah istri yang taat kepada agama. Taat kepada agama dan patuh kepada suami. Ini sejalan ini. Patuh pada suami dan taat pada agama. Itu Agung, jangan salah perintah, jangan salah ajak. Kalau seandainya diikuti oleh istri kita salah, maka kitalah yang menanggung dosanya. Istri tidak apa-apa. Ya, itu bagi kita. Yang kedua, Agung dan Putri, perlulah kita pahami, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Tidak satu pun kita yang sempurna di dunia ini. Untuk itu, mari kita saling terima atas kekurangan kita masing-masing dan saling memaafkan apabila kita bersalah. Yang ketiga, Agung dan Putri, agar kita bisa bahagia adalah jangan abaikan sholat, jangan tinggalkan ibadah. Kebahagiaan itu tidak tergantung pada kekayaan seseorang, tidak, tetapi bahagia itu dekat atau tidak dekatnya dengan Allah. Sekaya apapun mereka, kalau jauh dengan Allah, kebahagiaan tidak akan bisa kita peroleh. Malah kaya tapi itu merasa miskin. Tapi kalau dekat dengan Allah, semiskin apapun kita, insya Allah kita akan merasa kaya, tenang hati kita dan bahagia kita dalam menghadapi keadaan. Itu jangan abaikan sholat. Namun demikian tentu kita harus berusaha bagaimana kita bisa kaya. Mengkaya memang dianjurkan, tapi kalau tidak dapat kaya, itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa? Yang kita anggap baik belumlah tentu baik menurut Allah, yang kita anggap buruk belumlah tentu buruk menurut Allah. Kemudian yang keempat, Agung dan Putri, berbaktilah kepada kedua orang tua. Alhamdulillah hari ini ayah Putri, ibu juga Agung, ibu ayah masih ada. Itu lihatkanlah nanti kepada ayah ibu, ayah inilah rumah tangga yang bahagia. Lihat kepada ayah ibu, bahasanya rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia. Jangan bebankan orang tua dengan masalah. Dan sampai itu yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa doakan orang tua kita. Setiap kita selesai sholat, minimal 5 kali sebelum kita doakan orang tua kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya, itu 4 poin yang perlu kita pahami, Agung. Kami ulangi agar kita bisa bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, laksanakan kewajiban kita sungguh-sungguh. Yang kedua, sadari kita bukanlah manusia sempurna. Ketiga, ibadah jangan sampai diabaikan. Keempat, berbaktilah kepada orang tua. Anak kandungku Putri Handayani kepada engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Putri Handayani dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi satu, saksi dua. Ya, saya. Oke. Sa alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa barakallahu wa barakatuh. Selama 2 tahun tanpa berita. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan. Yang ketiga, menyakiti badan istri. Yang keempat, tidak peduli kepada istri selama 6 bulan. Seandainya terlakukan oleh Agung, baik salah satu ataupun keempatnya tergantung kepada Putri.
Kalau putri memaafkan tentu tidak jadi masalah. Tapi kalau putri tidak terima, walaupun salah satu terlakukan oleh agung, maka putri boleh melapor kepada pengadilan agama. Apabila pengadilan agama menerimanya dan memprosesnya, singkat kata, walaupun agung tak pernah mengatakan talak atau cerai pada istri, namun kena pelapor kita maka bisa jatuh talak satu kepada istri. Ini yang kita harus jaga, agung, jangan sampai terjadi. Ya. Hasan sudut apa Pak? Wah, masuk Sula Bendang baik. Sudut Bendang. Sulawesi. Samir. Mau acara? Oh, acara gong. Namanya adat-adat dalam menikah. Ya, aku adat si Agung ni. Lebih apa? Manta marapulai ke mo gong cara ni gong serahat. Rumah. Mamulang tando. Ko super apa kami? Super Jawa na. Super Batak. Ko Zaki nama ko. Nah. Kita antaran marapulai ko lah. Luar biasa. Kau nama kena negari kau? Buat taruh lagi. Taruh. Tadi itu awak ke tempat Bang Aldo tu. Oh. Siap Mir. Kau acara si Agung macam